Shalom kekasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading pada hari Rabu 29 bulan 12 2021. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, renungan hari ini berjudul Singa Anak Domba Juru Selamat. Diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Wahyu Wahyu 5 ayat 1-7. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Renungan hari ini berjudul Singa Anak Domba Juru Selamat. Pada paragraf pertama ada 2 patung singa dikatakan di sini yang sangat gagah, yang menjaga pintu masuk perpustakaan umum New York. Jadi pada marmer itu berdiri gagah sejak perpustakaan itu diresmikan pada tahun 1911. Jadi itu udah berapa tahun itu ya? 110 tahun ya? Ya, 110 tahun. Keduanya dinamai Leo Lennox dan Leo Astor untuk menghormati para pendiri perpustakaan itu. Namun selama masa depresi besar, wali kota Fiorello LaGuardia mengganti nama kedua patung itu dengan Fortitude atau ketabahan dan Patience atau kesabaran. 2 kebajikan yang ia anggap perlu diperlihatkan warga New York pada masa yang sulit itu. Sampai sekarang kedua singa tersebut masih menyandang nama-nama tersebut. Paragraf kedua, gambaran Allah mengenai singa yang hidup dan kuat. Alkitab itu menggambarkan bahwa Allah itu sebagai singa yang hidup dan kuat, yang juga memberi dorongan semangat di masa sulit dan dikenal dengan nama-nama lain. Dalam penglihatannya tentang surga, Rasul Yohanes menangis saat menyaksikan tak seorang pun dapat membuka gulungan kitab berisi rencana penghakiman dan penebusan Allah. Lalu Yohanes diberitahu, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Singa dari Yehuda, Lion from Judah. Yang ketiga, Yohanes menggambarkan hal yang sama sekali berbeda, bahwa aku melihat di tengah-tengah tahta berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Singa dan domba itu adalah pribadi yang sama gitu. Jadi singa dan domba itu pribadi yang sama, teman-teman, dikatakan. Dialah Raja Penakluk, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Melalui kekuatannya dan salibnya kita menerima belas kasihan dan pengampunan yang memampukan kita untuk hidup dalam sukacita dan keagungan dirinya selama-lamanya. Ditulis oleh James Banks. Sini ada pertanyaan. Apa nama favorit kamu untuk Yesus? Kalau saya Lion from Judah. Aspek mana dari karakter Yesus yang membuat kamu semakin ingin memujinya? Yaitu kekuatan dan kesabarannya. Inilah renungan yang bisa saya bagikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu buat firman-Mu. Engkau adalah Lion from Judah, Engkau adalah singa dari Yehuda. Tuhan, Engkau adalah juga domba Allah Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan.
Berkati firman agar bisa bertumbuh dan kami semakin mengenal bahwa Engkau lah Allah yang kuat dan Engkau lah Allah yang sabar. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Terus berkati. God bless.